Oke ya, jadi sekarang kita lihat beberapa contoh ya hidrokoloid ya, nanti yang akan kalian jelaskan lebih lanjut ya. Mana dia nih slide-nya nggak jalan. Oke, saya tutup dulu ya. Oke, saya coba lagi. Enggak, tadi nggak mau digeser slide-nya. Oke. Nah, jadi kan kita udah tahu ya, kemarin kan sudah tahu sumber dari mana saja, apa namanya, hidrokoloid ya, ada tanaman, hewan, seperti itu kan ya. Nah, lalu kita lihat yang dari tanaman, contohnya ada selulosa, gam arab, ya, gam gati, pati, pektin, ya, konjak manan. Ya, ini ada gam arab. Nah, gam arab ini ya, jadi apa namanya, dari getah ya atau resin dari tanaman akasia Senegal ya. Nama gam Arab ya atau gam Arabik ya secara artinya harfiahnya itu artinya getah ya, getah 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 Arab ya. Nah, jadi karena dia banyak tumbuhnya di padang pasir kayak gitu ya. Nah, jadi negara penghasil gam Arab terbesar itu adalah Sudan. Oke, ini dia ya. Jadi struktur gam Arab ya. Jadi berat molekulnya itu 250.000 hingga 1 juta. Lalu dia lebih mudah larut air ya, makanya cenderung disukai juga ya. Biasanya itu dia untuk mendorong pembentukan emulsi lemak ya dan mencegah kristalisasi gula ya. Nah, ini komponennya, isinya apa saja yang terdapat pada gam Arab ya. Nah, gam Arab itu ya di pemurniannya itu menggunakan etanol ya, lalu ada elektrodialisis juga. Nah, stabilnya pada larutan asam. Nah, jadi setiap pangan ya, jadi kalau kita mau menambahkan hidrokoloid, kita harus tahu dulu sistem pangan yang kita akan tambahkan seperti apa pH, kekentalannya yang kita inginkan, sehingga ketika kita tahu karakteristik pangan yang akan kita olah, baru kita bisa milih hidrokoloid yang sesuai dengan pangan tersebut gitu ya, nggak asal tambahin ini dan ternyata nggak cocok gitu kan ya. Ya. Next kita punya pektin ya, tadi pektin ya ada di sayuran buahan ya, jadi biasanya dia terdapat di dinding primer tanaman ya, jadi di antara sela-sela selulosa dan hemiselulosa. Ya, jadi di antara selulosa dan hemiselulosa terdapat pektin. Ya, jadi biasanya itu dia berfungsi sebagai perekat ya, perekat dinding sel yang satu dengan yang lainnya. Nah, jadi bagian antara dua dinding sel yang berdekatan disebut dengan lamela. Nah, pektin ya, jadi turunan polisakarida ya berat molekulnya 105 sampai 125.000. Ya, lebih ringan daripada gamarap tadi ya. Nah, jadi mengandung metil ester. Ya, pektin diekstraksi dari kulit buah jeruk dan apel ya. Seniornya sudah banyak penelitian mengenai pektin ya, ada yang ngambil dari kulit durian gitu ya, kulit nanas. Kemarin terakhir ada yang ngambil dari kulit markisah. Terus selanjutnya diaplikasikannya gitu kan ya. Kesulitannya pektin apa? Ya tentunya kesulitannya proses ekstraksinya dan pemurniannya pastinya gitu kan ya. Nah, jadi pektin itu ada dua karakteristiknya berdasarkan derajat esterifikasinya, gitu. Ya, jadi kalau lain derajat esterifikasinya lain sifatnya, gitu ya. Jadi kekuatan gelnya juga berbeda.
Jadi ada high metoksil, pektin, ada low metoksi ya. Nah, biasanya penggunaannya juga berbeda untuk apa? Produk apa gitu ya. Nah, jadi biasanya kalau yang tinggi metoksinya itu untuk produk permen ya, pH-nya asam. Nah, sedangkan eh, yang rendah yang tidak asam ya. Nah, pektin dengan kadar metoksi tinggi larut dalam air dingin. Nah, sedangkan yang rendah larut dalam alkali ya, basa. Makanya yang rendah tadi itu tidak suka pada permen yang asam gitu. Karena kalau asam berarti dia tadi nggak larut. Ini dia konjak ya. Nah, jadi dari umbi porang ya. Jadi tepung konjak. Nah, jadi masalahnya tadi itu cerita si konjak tadi itu kan, si porang. Jadi kalau Indonesia sendiri proses teknologi pemurnian dia menjadi glukomanan itu yang rendah. Nah, jadi kita masih mengekspor dalam bentuk tepung konjaknya gitu. Nah, ya. Jadi jenis larut air ya yang membuat tekstur menjadi sangat kental ya. Jadi dia larut air sangat kental. Ya. Jadi konjak ini mengikat airnya tinggi ya. Konjak glukomanan ya, biasanya disingkat dengan KGM. Memiliki daya serap air yang sangat tinggi ya. Jadi dia menyerap sebanyak 100 gram air per gram sampel, bayangkan. Jadi 1 gram konjak glukomanan ya, itu bisa menyerap 100 gram air. Berarti 100 kali lipat daya serapnya seperti itu. Ya. Nah, ya, jadi nih dia berat molekulnya memiliki kapasitas tampung airnya terbesar ya. Nah, jadi merupakan serat yang secara alami bisa larut air, tidak mengandung lemak ya, jadi tidak mengandung rendah kalori. Nah, jadi sekarang orang trennya apa? Trennya makan makanan yang rendah kalori gitu kan ya. Jadi maunya yang zero kalori tapi ngenyangin. Nah, makanya tepung konjac ini ya, tepung orang tadi itu juga diolah jadi mie. Kalau nggak salah apa ya nama mie lupa saya. Kemarin baru dengar, lupa. Ya, jadi dia digantikan untuk sebagai sumber karbohidrat tadi karena orang yang mau diet gitu kan ya. Nah, saya nggak ada itu ya, saya diet itu besok gitu ya, makanya nggak jadi kurus-kurus ya. Nah, jadi banyak dimanfaatkan untuk membuat makanan rendah kalori gitu ya. Nah, jadi tembus cahaya dan bersifat seperti agar-agar dan tidak berbau. Nah, isolasi glukomanan dapat dilakukan dengan bantuan enzim ya. Jadi bisa dipotong secara enzimatis ya. Oke, ini ada tugas ya. Nanti kita baca ceritain tugasnya setelah kalian presentasi. Oke, silahkan. Kita tadi punya 10 kelompok jadinya ya. Banyak atau berapa kemarin? Bukan 10 ya? Berapa ya? Lupa saya. R1 berapa kelompok ya? Halo, suara saya dengar? Iya. R1 berapa kelompok kemarin saya lupa. Ada 5 kelompok, Bu. Oke, silahkan R1 yang mau mulai boleh share screen duluan. Sudah saya persilahkan untuk share screen. Ayo, yang mau duluan. Dapat nilai tambahan 5 poin. Kelompok kami aja, Bu, dari membahas gelatin, Bu. Oke, silahkan. Share screen saja. Siapa yang pegang slide-nya.
Oke, silahkan. Banyak banget slide-nya 21. Waktunya 5 menit ya, jadi nggak usah lama-lama, nanti kita banyak diskusi aja. Silahkan. Selamat sore Ibu dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 1 akan membahas tentang gelatin. Materi pertama akan disampaikan oleh Ahmad Fojan. Ahmad Fojan, silakan. Baik, terima kasih saya ucapkan pada Riko. Baiklah, kami dari kelompok gelatin yang memiliki kelompok yang pertama Nurul Fitriani Lubis, yang kedua Muhammad Hidayat, yang ketiga Septiani Liman, yang keempat saya sendiri, yang kelima Maya Anggreni, yang keenam Riko merubah nama baik. Next. Bisa adminnya? Siapa yang share screen? Muhammad Hidayat. Maaf Bu, saya screen-nya belum jalan Bu. Iya, kenapa belum jalan? Muhammad Hidayat, silahkan jalanin. Temennya mau presentasi, terlambat ya? Slide kedua ya. Iya. Oke. Yang pertama yaitu pengertian gelatin. Gelatin merupakan produk yang diperoleh dari hasil hidrolisis kolagen atau protein utama yang berasal dari daging, tulang, kulit hewan. Sedangkan kolagen diperoleh dari proses ekstraksi kulit, daging, tulang hewan segar. Gelatin merupakan produk yang larut yang bersifat sebagai gelling agen atau bahan pembuat gel, atau sebagai non-gelling agen. Sumber bahan baku gelatin dapat berasal dari sapi, dari tulang maupun kulit sapi, dari babi yang hanya dapat diperoleh dari kulit, dan dari ikan. Karena gelatin merupakan produk alami, maka diklasifikasikan sebagai bahan pangan, bukan bahan tambahan pangan. Manfaat gelatin. Gelatin dapat diaplikasikan pada produk pangan dan non-pangan. Pada produk pangan sendiri, gelatin dimanfaatkan sebagai bahan stabil, pembentukan gel, pengikat, pengental, maupun pengemulsi dan perekat. Pada produk non-pangan, gelatin digunakan dalam industri fotografi dan pelapisan logam dalam industri elektroplating. Gelatin juga dikonsumsi sebagai suplemen. Komposisi gelatin sebagian besar terdiri dari asam amino, glisini, dan prolin yang tidak dikonsumsi dalam jumlah yang cukup. Asam amino ini diperlukan tidak hanya untuk kulit yang tepat, rambut, dan kuku, tetapi untuk fungsi kekebalan tubuh yang optimal dan pengaturan berat badan. Selanjutnya yaitu manfaat gelatin untuk kesehatan. Yang pertama dapat meningkatkan kesehatan sendi dan tulang, untuk wajah, untuk rambut, membantu menurunkan berat badan dan meningkatkan fungsi otak maupun kesehatan mental. Bahan pembuat gelatin yaitu dapat dibuat dari bahan apa saja yang kaya akan kolagen seperti kulit dan tulang, baik dari babi, ikan, sapi, atau hewan lainnya. Akan tetapi perlu diketahui bahwa faktor ketersediaan dan kemudahan bahan baku serta efisiensi proses dan nilai ekonomis menyebabkan sebagian besar gelatin yang beredar
pengedar di pasaran ini kebanyakan berasal dari kulit babi. Kelemahan lain, apabila dibuat dari kulit dan tulang sapi atau hewan besar lainnya, prosesnya lebih lama dan memerlukan air pencuci atau penetral, bahan kimia yang lebih banyak, dan umumnya mutunya lebih rendah dibandingkan dengan gelatin dari kulit babi. Sehingga harga gelatin kulit babi pada mutu yang sama lebih mahal. Faktor teknis dan ekonomis. Selanjutnya, cara pembuatan gelatin secara umum. Kulit atau tulang hewan yang kaya akan kolagen direndam dalam asam atau basah. Kemudian diekstraksi dengan panas secara bertingkat, yaitu dilakukan pada evaporator atau tangki biasa pada suhu 60 derajat Celcius, 70, 80, 90, dan 100 derajat Celcius untuk menghasilkan mutu gelatin yang berbeda-beda. Hasil ekstraksi yang mengandung gelatin dibersihkan dari kotoran halus dan mineral dengan cara penyaringan, sentrifugasi, demineralisasi, dan ion Exchanger. Filtrat disterilisasi UHT, dikeringkan, digiling, dan terakhir dikemas dan siap dipasarkan. Proses lainnya yaitu filtrat hidrolisa lebih lanjut dengan enzim protease sehingga dihasilkan peptida atau sampai ke tingkat asam amino yang disebut gelitazol. Selanjutnya yaitu tipe-tipe dari gelatin. Dari cara pembuatannya ada dua jenis gelatin, yaitu gelatin tipe A dan gelatin tipe B. Gelatin tipe A adalah gelatin yang umumnya dibuat dari kulit hewan muda, terutama kulit babi. Sehingga proses pelunakannya dapat dilakukan dengan cepat, yaitu dengan sistem perendaman dalam larutan asam atau asid. Gelatin tipe B adalah gelatin yang diolah dari bahan baku yang keras seperti kulit hewan yang tua atau tulang, sehingga proses perendamannya perlu lama dan larutan yang digunakan yaitu larutan basah. Di pasaran, masyarakat keliru menerjemahkan singkatan tersebut. Konsumsi sering menganggap B adalah singkatan dari beef atau sapi, sehingga gelatin B dianggap gelatin sapi. Padahal belum tentu, bisa saja dari tulang babi atau lainnya. Produk-produk dari gelatin. Pada produk pangan digunakan sebagai zat pengental, penggumpal, secara umum elasister, pengemulsi, penstabil, membentuk busa, menghindari sinersis, pengangkut air, memperbaiki konsistensi, pelapis tipis, pemerkaya gizi, pengawet, dan lain-lain. Pada farmasi, membungkus kapsul atau tablet obat sebagai mikronikapsulai, vitamin, mineral, serta premik agar awet. Pada daging olahan bermanfaat untuk meningkatkan daya ikat air atau rendemen, konsistensi, tekstur, dan stabilisasi produk seperti pada sosis, kornet, ham, dan lain-lain. Pada produk susu olahan bermanfaat memperbaiki tekstur, konsistensi, stabilitas produk, dan menghindari sinersis pada yogurt, es krim, susu, maupun keju. Pada produk bakery bermanfaat menjaga kelembapan produk, tekstur sebagai perekat, bahan pengisi, dan lain-lain. Pada buah-buahan sebagai pelapis, melapisi pori-pori buah sehingga terhindar dari kekeringan dan kerusakan oleh mikroba untuk menjaga kesegaran dan keawetan buah-buahan tersebut.
dalam kosmetik khususnya digunakan untuk menstabilkan emulsi pada produk-produk shampoo, penyegar, dan pelindung kulit. Dalam bidang kedokteran atau kesehatan, Waktunya gelatin habis ya. Disegerakan. selanjutnya. Berikut merupakan contoh-contoh produk gelatin, yaitu permen gel, sirup, agar, maupun tablet, mayones, dan keju. Selanjutnya yaitu mutu gelatin. Gelatin terdapat dua bentuk, yaitu gelatin tipe A dan gelatin tipe B. Gelatin yang baik harus memenuhi standar mutu yang diberikan oleh Standar Industri Indonesia atau SSI. Berikut tabel dari standar mutu gelatin menurut SSI. Yang pertama yaitu parameter warna, tidak berwarna, kadang-kadang kuning. Parameter bau dan rasa, berwarna pucat dan dapat diterima oleh konsumen. Bukan berbau pucat, jadi warna, bau, dan rasa. Ya, jadi bukan baunya pucat ya. Oke. Nah, selanjutnya larutan susut maksimum 16%. Parameter pengeringan kadar maksimum 3,25%. Parameter abu maksimum 50 Ya, mg next. per kilogram gel. Next. Ini mau kamu bacain sampai besok ini. Oke. Ya. Selanjutnya akan diteruskan oleh Riko Nababan. Pada Riko saya persilahkan. Mungkin bisa ke slide selanjutnya, Hidayat. Nah, di sini dapat kita lihat kandungan pada gelatin itu, seperti yang di tabel itu, kebanyakan komponen penyusunnya itu protein sebanyak 90%, sedangkan komponen yang paling rendah yaitu abu sekitar 0,5 sampai 2%. Next. Nah, ini merupakan tabel komposisi asam amino gelatin. Dengan komposisi kimia seperti tersebut dan sifat-sifat fisik lainnya, tidak heran kalau gelatin ini mempunyai multiguna dalam berbagai industri. Hal ini dikarenakan gelatin bersifat serba bisa, yaitu bisa berfungsi sebagai bahan pengisi, pengemulsi, pengikat, pengendap, pemerkaya gizi, pengatur elastisitas, dan yang penting daya cernanya tinggi. Next. Nah, di sini ini adalah contoh pembuatan jurnal yang kami ambil dari salah satu jurnal, yaitu hidrolisis tulang sapi menggunakan HCl untuk pembuatan gelatin. Adapun di sini komponen tulang sapi yaitu dalam tabel ini. Dalam penelitian ini dilakukan pembuatan gelatin dari bahan tulang sapi dengan proses, yaitu yang pertama dicuci, dikeringkan, lalu direndam dalam larutan HCl. Berikutnya. Adapun tahap yang pertama itu pembersihan bahan. Bahan pertamanya itu dilepas dari tulangnya agar tidak mengganggu proses berikutnya. Berikutnya tahap pengurangan lemak, yaitu tulang yang telah ditimbang dimasukkan ke dalam air hangat, selanjutnya akan dijemur dan akan dilakukan hidrolisis dengan suhu 60 sampai 100 derajat selama 4 jam. Selanjutnya akan dianalisa dan diketahui tingkat warna, kekenyalan, dan viskositasnya. Next. Nah, ini merupakan hasil dan pembahasannya yang telah dilakukan hidrolisis tadi dengan HCl. Dapat kita lihat di tabel ini. Next. Next lagi ya. Nah, dari grafik dan tabel di atas terlihat jelas bahwa semakin lama suhu hidrolisis, maka semakin tinggi densitas gelatin pada berbagai variasi lama perendaman. Namun kenaikan ini tidak terlalu tinggi karena densitas gelatin sedikit dipengaruhi lama perendaman. Hal ini dikarenakan densitas gelatin dipengaruhi waktu perendaman dan perbedaannya hanya terletak pada kekenyalan dan warna saja. Kondisi yang terbaik untuk densitas gelatin diperoleh pada suhu 100 derajat Celcius dengan lama perendaman 15 hari, yaitu 2,293 gram per mililiter. Next. Nah, dari grafik dan tabel di atas terlihat jelas bahwa semakin lama suhu hidrolisis berbagai variasi lama perendaman, viskositas gelatin yang diperoleh semakin kecil. Tunggu, semakin lama suhu. Lama kok suhu ya? Lama itu waktu bukannya?
Semakin lama suhu, semakin lama suhu. Saya jadi bingung, kok semakin lama suhu, semakin maaf, lama mungkin ya kami- waktu gitu. Coba dicek lagi nanti. Coba di back di perlakuannya itu lama dan suhu atau lama saja? Lagi back. Kan ini lama ya, perlakuannya yang 4 hari. Nah, ini hasilnya suhu kan. Nah, back lagi. Jadi dia faktorial antara nih ya. Udah 10 menit lewat ini kalian. Ya, jadi ini dia ya. Jadi hidrolisisnya. Oke, terus ke depan jangan ke belakang, ke depan. Terus oke. Ya, coba kalian yang dengerin juga kok diem aja, semakin lama suhu. Lama kok suhu gitu kan ya. Lama tuh waktu. Oke, silakan lanjutkan Riko sampai selesai. Habisin ya. Oke, udah habis. Ya, jadi paling bagus yang berapa? Suhunya ya, suhu 60, lama perendaman 15 hari. Ya, sampelnya apa tadi? Sampelnya apa itu? Oh, nggak ada yang jawab ini. Gelatin. Iya, itu produknya. Sampelnya apa? Siap. Mana ini? Riko, Ahmad Fauzan, apa sampelnya tadi? Maaf Bu, saya jaringan saya tidak stabil Bu tadi Bu. Iya. Apa sampelnya tadi? Ya nggak harus Riko lah. Riko kan satu kelompoknya banyak tadi. Sampelnya itu tulang sapi Bu. Tulang sapi. Produk yang dihasilkan gelatin gitu deh nih ya. Jadi sampelnya tulang ya, produk yang dihasilkan gelatin. Oke, Ya, Bu, ada lagi yang siap, Bu. gelatin silahkan. Yang gelatin. Biar kita teruskan yang gelatin. Tadi sudah cukup bagus isi slide-nya, sudah mencakup semua yang mau yang saya suruh, tapi kurangnya adalah kebanyakan kalimatnya ya. Jadi kan kayak tadi tuh kan harus bisa dibuat apa namanya kayak diagram alir gitu kan ya, proses pembuatannya gitu kan. Jadi temennya lebih enak nengoknya gitu kan ya. Oke, ada lagi yang gelatin? Kalau nggak ada dijawab enggak, Bu. Izin Bu, ini Bu untuk kelompok selanjutnya Bu ya, gelatin atau memang bisa? Iya, saya nanya di antara semua kelompok kalian ada lagi nggak yang gelatin? Kalau nggak ada kita cari yang lain. Oh, Ada lagi gelatin? Biar barengan loh. Ya, jadi kan tadi saya yang di awal permulaan tadi saya sudah menjelaskan mengenai sumber apa namanya hidrokoloid yang berasal dari tumbuhan kan ya. Nah, tapi kebetulan temannya malah menjelaskan yang dari hewan gitu kan. Saya kan belum masuk tadi yang dari hewan. Saya belum menjelaskan yang dari hewan. Nah, jadi saya jelaskan dulu sedikit ya yang dari hewan. Baru nanti kita lanjutkan lagi presentasinya. Jet, nggak mau dia. Nggak mau share screen. Like. Tutup dulu. Halo? Terdengar? Dengar, Bu. Oke. Saya nggak bisa share screen ini. Laptop saya nge-lag. Ya, jadi silakan lanjutkan aja. Siapa kelompok selanjutnya yang mau presentasi? kami Bu, kelompok kami Bu. Oke. Ya, Kelompok kami siapa Bu, dulu? agar Iya, agar- siapa duluan? Siapa duluan? Tanto, Dia yang mulai. Silakan langsung share screen aja. Langsung share screen aja. Rebut-rebutan aja. Siapa yang tayang duluan, dia yang presentasi. Oke, silakan. Sambil mohon ngecek yang lainnya, cek e-learning saya sudah masukin slot untuk ngumpulin tugas belum ya? Karena kalau saya sambil ngecek nanti nge-lag laptop saya. Silahkan. Baiklah, selamat sore Ibu dosen Rahayu Suseno dan kakak abang serta teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang santan gam. Ya, anggota kelompok kami yaitu yang pertama Reka Hanjayani Pratiwi, kedua Nurul Aisyah Fadila, ketiga Novia Alia Rida, keempat saya Santo Elis Panjaitan, kemudian Putra Trinanda dan Milva Pilardila.
Materi akan dibacakan oleh Nurul Aisyah Fadila. Oke. Selamat sore semuanya. Apakah suara saya terdengar? Jelas? Jelas, Jelas. Oke, pengertian santan gam. Santan gam adalah polisakarida dengan bobot molekul tinggi hasil fermentasi karbohidrat oleh Xanthomonas campestris yang dimurnikan, dikeringkan, dan digiling untuk pemanfaatannya. Santan gam yaitu sintesis biopolimer yang berasal dari bakteri Xanthomonas campestris. Next. Sumber bahan baku yaitu santan gam terbuat dari bakteri Xanthomonas campestris, hasil fermentasi yang didapat lalu dipasteurisasi dan dipisahkan dengan alkohol, lalu diburnikan dan dikeringkan sehingga didapat serbuk santan gam. Next. Sumber bahan baku. Xanthomonas campestris merupakan bakteri gram negatif fitopatogenik pada tanaman pertanian yang berasal dari filum Proteobacteria dengan famili Xanthomonaceae. Bakteri Xanthomonas campestris dapat diisolasi dari berbagai varietas tanaman kubis yang banyak terdapat di Indonesia. Next. Contoh hasil penelitian terkait pembuatan santan gam yaitu ada yang berasal dari substrat ekstrak singkong, lalu ada dari substrat sisa pengolahan kedelai. Next. Ada dari substrat molase dan dari substrat kulit kelapa hijau atau green coconut shell. Next. Teknik ekstraksi. Next. Teknik ekstraksi santan gam yaitu senyawa santan gam dapat diekstraksi dengan menggunakan teknik maserasi, yaitu teknik ekstraksi dingin dengan cara merendam senyawa santan gam dengan menggunakan pelarut yang sesuai. Next. Contoh ekstraksi santan gam yaitu pada salah satu percobaan dengan merendam sampel santan gam yang telah dikeringkan dengan menggunakan pelarut metanol. Pada percobaan ini digunakan pelarut metanol karena pelarut metanol adalah pelarut yang paling sempurna dalam melarutkan metabolit sekunder yang ada pada senyawa santan gam. Next. Kemudian, senyawa santan gam tersebut direndam selama 24 jam. Fungsi dari perendaman sampel santan gam tersebut agar semua senyawa metabolit sekunder dapat larut dalam pelarut yang digunakan. Selanjutnya, menyaring hasil rendaman senyawa santan gam tersebut dapat menggunakan kain kasah agar endapan yang ada pada sampel santan gam tidak ikut ke dalam ekstrak cair santan gam yang disaring. Setelah didapatkan ekstrak santan gam yang cair, maka dilanjutkan dengan evaporasi yang berfungsi untuk menguapkan sehingga akan terpisah antara pelarut metanol yang digunakan dengan ekstrak santan gam yang diperoleh. Next. Karakteristik. Santan gam memiliki beberapa keunggulan, yaitu ada viskositas yang tinggi pada konsentrasi yang rendah dan tidak berubah pada suhu yang tinggi, bersifat pseudoplastik dan tidak peka terhadap temperatur. Santan gam biasanya digunakan pada konsentrasi 0,1 sampai 0,2% pada produk minuman dalam kemasan dan dapat membentuk larutan kental pada konsentrasi rendah 0,1 sampai 0,2% serta pada konsentrasi 2 sampai 3% dapat membentuk gel. Next. Karakteristik santan gam yaitu struktur kimia santan gam mempunyai rantai ikatan beta 1,4 D-glukosa yang menyerupai struktur selulosa. Next. Pertama, karakteristiknya ada pseudoplasticity. Santan gam memiliki sifat pseudoplasticity yang berarti bahwa suatu produk dapat ditarik atau direnggangkan akibat dari pencampuran, pengadukan, atau bahkan pengunyahan. Next. Yang kedua ada kelarutan. Santan gam dapat diidentifikasi dari kelarutan dalam air dan etanol. Santan gam yang dihasilkan harus dapat larut dalam air dan sukar larut dalam etanol. Next. Karakteristik santan gam yang ketiga yaitu ada suhu. Santan gam sangat tahan terhadap proses degradasi oleh panas. Lama pemanasan pada suhu 80 derajat Celcius kelihatan sedikit memberikan pengaruh pada santan gam. Ketahanan terhadap proses degradasi oleh panas ini didukung oleh adanya larutan garam. Next. Lalu yang keempat ada viskositas.
Viskositas larutan santan gam meningkat dengan semakin tinggi konsentrasi santan gam. Dan jika larutan santan gam diberi penambahan asam, maka viskositasnya akan meningkat. Dan jika konsentrasi asam sangat tinggi, viskositasnya akan semakin menurun secara ekstrim. Next. Yang kelima ada pH. Satu sifat santan gam pada konsentrasi rendah hampir tidak dipengaruhi oleh perubahan pH antara 6 sampai 9. Pada pH 9 atau lebih, santan gam secara berangsur-angsur terdeasetil, tetapi deasetilasi ini hanya berpengaruh sedikit pada larutan. Next. Yang keenam ada waktu. Waktu fermentasi dapat mempengaruhi kualitas dan rendaman produksi santan gam yang dihasilkan. Next. Yang ketujuh ada pengaruh enzim. Saya luruskan ya, Enzim rendemen sayang. Ya, saya lurusin ya. Tahu rendemen, Nurul tahu rendemen? Kurang tahu, Bu. Ya. Oh, kok bisa nggak tahu rendemen? Ayo, yang lain silakan. Rendemen apa? Ya, produk akhir yang didapatkan ya, persentase produk akhir yang didapatkan ya. Jadi bukan rendeman ya, rendemen. Silahkan lanjutkan. Terima kasih, Bu. Enzim seperti protease, selulase, hemiselulase, dan amilase tidak dapat mendegradasi santan gam dalam keadaan biasa dengan beberapa polimer. Next. Aplikasi santan gam pada produk. Santan gam sangat berperan penting dalam industri seperti makanan, kosmetik, farmasi, kertas, cat, tekstil, dan perekat. Pada industri pangan, santan gam digunakan sebagai bahan tambahan pangan. Dan santan gam ditambahkan dalam makanan seperti pada olahan susu untuk mendukung pembentuk gel dan mengurangi sinersis dan produk instan kering seperti campuran seperti minuman, dan makanan penutup, serta produk rendah kalori mencapai distribusi partikel yang konsisten dan adanya santan gam. Next. Aplikasi santan gam pada produk dilihat pada gambar-gambar berikut, yaitu ada sirup, mie, es krim, roti, saus atau sambal, produk gorengan. Next. Terima kasih. Baiklah, itu tadi presentasi dari kelompok kami. Saya ucapkan terima kasih. Iya, sama-sama Santo, makasih ya. Santo ngomongnya cuma di awal sama di akhir doang ya. Itu mah Nurul yang presentasi, bukan kami. Ya. Oke. Tadi ya udah lumayan nambah lagi, ada daftar pusakanya yang sebelumnya nggak ada ya. Jadi kalau mencantumkan biasanya sih kalau presentasi seminar hasil ya senior-seniornya tuh jarang mencantumkan daftar pustaka gitu kan ya. Tapi kalau ini kan kita menilik langsung hasil dari suatu literatur gitu kan ya, dari suatu sumber, jadi ditambahkan di daftar pustaka. Nah, nanti di slot ngisi ngisi tugasnya dimasukkan semua sumber yang digunakan ya. Tadi banyak banget itu loh sumbernya Nurul ya, dimasukin semua ya. Jadi teman-temannya yang lain bisa baca. Oke, silakan. Siapa selanjutnya? Duluan. Oke, lanjut. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pertama-tama terima kasih kepada Ibu Rahayu Suseno telah memberi kesempatan kelompok kami untuk menyampaikan materi. Pada hari ini kami akan membahas tentang keragenan. Adapun anggota kelompok kami, yang pertama ada Andiko Fahruli, yang kedua ada Indowela, yang ketiga ada Kisha Alitea, yang keempat ada Oksa Marina, yang kelima ada Kurata Aini, dan yang terakhir itu saya sendiri, Khairul Imam. Materi ini akan disampaikan oleh Oksa Marina. Kepada Oksa Marina, saya persilahkan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tentu saja di sini kelompok kami memilih jenis hidrokoidnya yaitu keragenan.
keragenan merupakan kelompok polisakarida galaktosa yang diekstraksi dari rumput laut. Sebagian besar keraginan mengandung natrium, magnesium, dan kalsium yang dapat terikat pada gugus ester sulfat dari galaktosa dan kopolimer 3,6 anhidrogalaktosa. Keragenan kompleks bersifat larut dalam air, berantai linier, dan sulfat galaktan. Next. Sifat fungsional keragenan sebagai bahan pembentuk gel, bahan untuk perbaikan tekstur, pengental, dan pengikat air hidrogel. Sifat ini antara lain meliputi kekuatan gel, waktu pembentukan gel, suhu pembentukan gel, dan suhu pelelahan gel. Nah, kemampuan gel ini, viskositas dan kekuatan gel keragenan merupakan sifat utama yang diperlukan untuk diterapkan di industri pangan dan farmasi. Pembentukan gel merupakan hasil cross linking antara rantai helix dan yang berdekatan dengan grup sulfat menghadap bagian luar. Kelarutan dalam air sangat dipengaruhi kadar grup sulfat bersifat hidrofilik dan kation keragenan. Banyaknya fraksi dan kation dalam air menentukan kekentalan dan kekuatan gel yang dibentuk keragenan. Next. Kegunaan keragenan yang sebagai agen pengental dan stabil, sebagai formulasi farmasetik dan kosmetik sebagai penstabil dalam dispersi. Keragenan juga digunakan dalam produk antibiotik, pengatur viskositas dan pembentukan gel. Pada makanan, keragenan biasanya digunakan untuk meningkatkan tekstur keju dan puding. Tahap pengambilan keragenan dari lumpur laut. Yang pertama yaitu dilakukan proses perendaman, yang kedua ekstraksi, ketiga pemisahan keragenan dari pelarutnya, keempat pengeringan keragenan. Ekstraksi rumpur laut menghasilkan dua jenis keragenan yaitu semi refine keragen SRC dan refine keragenan murni. Oke, Keragenan refine ya. Ini Oksa ini ikut apa namanya? Apa namanya? Debat bahasa Inggris beli refine aja nggak bisa, Oksa. Refine keragen. Maaf, Bu. Dan refine keragen murni. Keraginan semi murni merupakan keraginan yang memiliki tingkat kemurnian rendah karena masih mengandung sejumlah kecil selulosa yang ikut mengendap bersama keraginan. Sedangkan keraginan murni merupakan keraginan yang sudah bebas dari selulosa melalui proses pengendapan, menurut EGA 2016. Salah satu pada proses ekstraksi keraginan dari lumpur laut dengan penambahan alkali, hal ini dapat meningkatkan sifat-sifat mekanis gel keraginan. Next. Ekstraksi keraginan dari Ecuma contoni menggunakan pelarut alkali. Di sini menggunakan lumpur laut sebanyak 30 gram, kemudian direndam dalam 300 ml air, direndam selama 15 menit, setelah itu disaring dengan kain, kemudian diekstrasi. Next. Mekanisme ekstraksi. Pada ekstraksi rumpur laut ini, selain terjadi peristiwa pelarutan keragenan, juga terjadi peristiwa reaksi. Beberapa peneliti menyatakan bahwa perlakuan alkali pada ekstraksi keragenan dapat meningkatkan sifat gel. Peningkatan sifat gel ini disebabkan adanya reaksi pembentukan anhidrogalaktosa yang merupakan gugus pembentuk gel. Secara alami, gugus 3,6 anhidrogalaktosa Ini saya yang nge-lag atau saya yang nge-lag ya? Yang lain gimana? Dengar suara saya? Dengar, Bu. Oke. Dengar, Bu. Berarti Oksa ya? Oksa. Namanya Oska, tapi ditulis Oksa. Oke, lanjutin. Temannya yang lain silakan lanjutin. Marina, mungkin jaringannya yang keluar ya. Iya, Saya iya. melanjutkan. Iya, silakan. Mekanisme ekstraksi. Pada ekstraksi rumput laut ini, selain terjadi peristiwa pelarutan, keragenan juga terjadi peristiwa reaksi. Beberapa peneliti menyatakan bahwa perlakuan alkali pada ekstraksi keragenan dapat Udah 5 meningkatkan menit sifat ya, gel. dipercepat ya. Peningkatan sifat gel ini disebabkan adanya reaksi pembentukan anhidrogalaktosa yang merupakan gugus pembentuk gel. Secara alami, gugus 3,6 anhidrogalaktosa dibentuk secara enzimatis dari prekursornya oleh sulfohidrolase. Reaksi ini dikenal sebagai reaksi siklisasi atau devulfatasi. Next. Baiklah, terima kasih. Itulah materi yang dapat kami sampaikan dari kelompok kami yang membahas keragenan. Terima kasih. Oke.
Ya, itu keraginannya yang bersumber dari rumput laut. Oke. Nah, jadi hidrokoloid yang sumber dari rumput laut apa aja? Ayo, siapa lagi? Yang rumput laut, ada lagi yang lain rumput laut? Kami Bu, kelompok kami. Ya. Kami Bu, agar-agar. Oke, siapa duluan? Dia dapat. Nah, silahkan slideshow. Oke. Langsung share screen. Baik. Sebelumnya, selamat sore untuk kita semua. Apakah suara saya kedengaran? Dengar. Sore. Dengar, baik, terima kasih. Sebelumnya kami ucapkan kepada Ibu Rai Suseno yang telah memberikan kami kesempatan untuk mempresentasikan di mana tugas hidrokoloid dan produk emulsi, yaitu tentang agar-agar. Kami dari kelompok 3, yang di mana saya sebagai moderator, kemudian anggota selanjutnya Yuli Sumita, Nabila Rahma Aulia, kemudian Adelia Saputri, Putri Diana Sari, Apriliana Amanda Putri, dan Abela Nisa Febriana. Untuk slide yang pertama, saya persilahkan untuk kepada Saudari Yuli Sumita. Silahkan. Baik, terima kasih kepada Saudara Sumandro. Selanjutnya, pengertian agar. Agar-agar atau agrosa adalah zat yang biasanya berupa gel yang diolah dari rumput laut atau alga dan bisa dimakan. Agar atau sering juga disebut agar-agar merupakan salah satu produk makroalgae yang sudah tidak asing bagi masyarakat Indonesia. Agar tersebut banyak digunakan sebagai bahan makanan yang dapat kita jumpai di toko-toko. Agar dapat diekstrasi dari beberapa jenis alga merah, misalnya Gracilaria dan Gelidium. Agar telah digunakan oleh beberapa negara di Asia Timur selama berabad-abad, yakni antara lain sebagai bahan pembuatan kue atau puding dan berbagai produk makanan lainnya. Agar juga merupakan produk makroalgae pertama yang berhasil diekstrasi, dimurnikan, dan dikeringkan. Agar diperkenalkan ke Eropa dan Amerika Serikat oleh orang Cina pada abad 19. Next. Struktur dan sifat agar. Struktur agar adalah ditentukan oleh fraksi yang memiliki kemampuan membentuk gel terbesar dari agarose. Agarose merupakan polisakarida linear yang netral tanpa percabangan dan terdiri dari ikatan 1,3 galaktose, 1,4 ahirokgalatose. Sifat agar. Yang pertama, tidak larut dalam air dingin tetapi terlarut dalam air mendidih. Yang kedua, suhu pembekuan agar antara 35 sampai 39 derajat Celcius dan titik leburnya adalah antara 85 sampai 95 derajat Celcius. Dapat membentuk gel meskipun dalam konsentrasi larutan yang sangat encer dan stabilitas panas yang luar biasa pada pH 5. Selanjutnya akan dibahas oleh Saudari Lala. Selanjutnya adalah penghasil agar. Penghasil agar yaitu adalah Gracilaria concertoides, Gelidium amanzi, dan Gelidium cartalagineum, yaitu merupakan jenis makroalgae yang digunakan sebagai sumber utama pengolahan agar. Di samping beberapa jenis subalgae merah lainnya. Gracilaria telah dapat dibudidayakan sehingga ketersediaan bahan baku pengolahan agar tidak selamanya bergantung pada sediaan bahan baku alami. Sedangkan Gelidium dan Gelideilla adalah termasuk jenis makroalgae yang sulit diandalkan untuk dibudidayakan karena jenis tersebut ukurannya kecil dan pertumbuhannya relatif lambat. Sehingga sampai saat ini kedua jenis agrofit tersebut masih dipanen dan dengan sediaan alami. Jenis rumput laut yang biasanya diolah adalah jenis Ephuma spinosum atau Rhidopicota. Beberapa jenis rumput laut dari golongan Phaeopicota atau Gracilaria dan Gelidium juga dapat dipakai sebagai sumber agar-agar. Di sini adalah zat gizi di dalam agar dalam jumlah per 100 gram. Dapat dilihat pada tabel di slide. Next. Ini adalah proses pembuatan agar, yaitu pertama rumput laut dicuci, kemudian direndam dengan air,
Kemudian dilakukan blanching atau pemecatan dengan merendam lumpur laut dalam larutan kapur. Setelah 1 jam, lalu direndam kembali untuk menghilangkan kapur, terus kemudian direndam kembali menggunakan larutan HCl, kemudian direndam dengan air bersih, lalu ditiriskan, kemudian dimasak dalam air, kemudian setelah mendidih ditambahkan asam asetat atau NaOH untuk memperoleh pH 7. Kemudian pemasakan dilakukan setelah 90 menit dengan dilakukan pengadukan. Lalu agar-agar yang telah dimasak disaring menggunakan saringan, kemudian didinginkan pada suhu ruang. Setelah beku dihancurkan, kemudian dimasukkan ke alat penggiling dan maka jadilah agar-agar tepung. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Putri Diana Sari. Next. Kemampuan pembentuk gel. Kekuatan gel merupakan sifat fisik agar-agar yang utama. Karena kekuatan gel menunjukkan kemampuan agar-agar dalam pembentukan gel. Kekuatan gel dari agar-agar tergantung pada perbandingan kadar agarosa terhadap agaropektin yang terdapat dalam molekul agar-agar. Semakin sedikit kandungan agarosa dan semakin tinggi kandungan agaropektin yang mengandung gugus sulfat, maka ada kecenderungan kekuatan gelnya semakin rendah. Kadar agarosa lebih kecil dari 10% menyebabkan gel tidak terbentuk. Udah 5 menit ya. Menurut Al-Uman 1998, pembentukan gel ini terjadi adalah sebagai akibat penggabungan molekul-molekul agarosa yang berupa gulungan-gulungan yang acak menjadi heliks ganda, dan secara bersama-sama membentuk bagian-bagian yang terdiri dari beberapa rantai. Menurut penelitian Suryaningrum 1994, kekuatan gel agar-agar dari rumput laut Gracilaria sp tambak sebesar 34,67 sampai 97,33 gram per cm kubik. Nilai kekuatan gel agar-agar menurut SNI yaitu 150 gram per cm kubik. Next. Ekstraksi agar. Ekstraksi dilakukan dalam ultrasonic water bath yang dilengkapi dengan pemanas dan pengatur waktu. Ekstraksi agar dilakukan pada frekuensi 40 kHz pada suhu 50 atau 60 derajat Celcius selama 45 atau 60 menit. Proses pemisahan dan perlakuan lanjut untuk memperoleh agar mengacu pada Jurnal Utomo 2006. Dalam proses ekstraksi diperlukan suasana sedikit asam yang bertujuan untuk mengontrol pH. Mengontrol pH karena pH dapat mempengaruhi kualitas agar-agar yang dihasilkan. Keasaman pH larutan ekstraksi harus diatur kurang lebih 6,5 dengan penambahan sedikit asam. Proses ekstraksi dapat pula dilakukan pada pH netral atau tanpa penambahan asam. Karena diduga pada pH netral ini, proses ekstraksi akan lebih mudah dan dapat dilakukan pada pH kurang lebih 7. Suhu 100 derajat Celcius selama 1-4 jam. Ekstraksi pada pH netral ini dilakukan hanya untuk rumput laut yang telah mengalami proses praperlakuan asam. Produksi agar-agar dari perebusan waktu ekstraksi. Waktu pendinginan yang terlalu lama dapat mengakibatkan degradasi hidrolitik yang berlebihan. Meskipun pada proses normal degradasi, hidrolitik tidak dapat dihindari seluruhnya. Selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari April. Baik, selanjutnya adalah fungsi agar. Fungsi utama agar-agar adalah sebagai bahan mantap, bahan penstabil, pengemulsi, pengisi, penjernih, pembuatan gel, dan lain-lain. Di dalam industri farmasi digunakan untuk obat, pencahar atau pelentur, pembungkus kapsul untuk antibiotik dan vitamin. Dalam industri kosmetik digunakan untuk membuat krim, lotion, lipstik, dan sabun. Dalam industri tekstil digunakan untuk melindungi kemilau sutra sehingga sutra bermutu tinggi. Di dalam bidang industri, campuran digunakan untuk melekat kayu lapis, pembuat plat film, pasta gigi, semir sepatu, dan kertas. Bidang mikrobiologi digunakan untuk membantu bakto agar. Bidang bioteknologi, agar-agar biasanya digunakan setelah diubah menjadi agrosa. Agrosa digunakan untuk bahan baku pembuatan gel elektroforesis. Bidang biomedis dalam bentuk agrosa digunakan sebagai media untuk pemisah
berat antara molekul berat yang lebih dari 250.000 Dalton, dan untuk pemisah campuran protein virus dari ribosom. Kegunaan agar. Kegunaan agar, selain digunakan sebagai makanan, agar-agar juga digunakan secara luas di laboratorium sebagai pemadat kimia dalam percobaan, media tumbuh untuk kultur jaringan tumbuhan, dan biakan mikroba, dan juga sebagai fase diam dalam elektroforensis gel. Di laboratorium, agar-agar biasanya dikemas dalam bentuk bubuk, dikenal sebagai agar atau agrosa. Selanjutnya, dalam manfaat agar jika dikonsumsi oleh tubuh. Dapat membantu penyerapan kelebihan garam pada tubuh, membantu metabolisme lemak sehingga menurunkan kadar kolesterol darah dan gula darah. Kandungan klorofil rumput laut bersifat atikarsinogenik. Kandungan serat selenium dan seng yang tinggi pada rumput laut dapat mereduksi estrogen. Kandungan vitamin C dan antioksidannya dapat melawan radikal bebas. Kaya akan kandungan serat yang dapat mencegah kanker usus besar, melancarkan pencernaan, meningkatkan kadar air dalam feses, baik untuk diet. Selain itu juga antioksidan yang berperan dalam penyembuhan dan peremajaan kulit. Ini adalah beberapa contoh produk yang sering kita temukan di sekitar kita. Saya kembalikan kepada host. Baik, demikian hasil presentasi dari kelompok 3. Kalau ada nanti yang ingin ditanyakan atau suatu hal mengenai seperti tadi tabel, nanti kami akan share hasil dari PPT kami. Sekian, terima kasih. Oke, silakan selanjutnya. Izin share screen, Bu. Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok pektin ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Kelompok kami terdiri atas Ulfasari, Sri Idayanti, Rika Rahayu, Yola Jolanda, Musfik Roma, dan Nafila Aulia Putri. Di sini ada 4 submateri, yaitu definisi pektin, bahan baku, ekstraksi, dan kemampuan gel dan kegunaan pektin. Definisi pektin sendiri merupakan jenis biopolimer golongan karbohidrat yang terdiri dari asam alfa-D-galaktionat yang mengandung metil ester dan dapat diekstraksi dari kulit buah menggunakan pelarut asam. Biasanya digunakan sebagai pembentuk gel dan pengental dalam pembuatan jelly, marmalade, makanan rendah kalori, dan dalam bidang farmasi digunakan untuk obat diare. Untuk bahan baku, di sini kami mengambil contoh pembuatan ekstraksi pektin dari pisang dengan proses sokletasi, di mana bahan yang diperlukan adalah kulit pisang, aquades, alkohol 96%, HCl, dan air dengan fungsi yang telah dijelaskan di sini. Selanjutnya, untuk ekstraksi pektin sendiri adalah pemisahan atau proses pemisahan dengan penambahan pelarut dari bahan padat atau cair menurut Widodo dan kawan-kawan 2019. Proses dari ekstraksi ini, pertama-tama kulit pisang itu dicuci dan dipotong kecil-kecil, kemudian dikeringkan dan dihaluskan, dan dimasukkan ke dalam selongsong dengan kertas saring dan diikat dengan benang. Kemudian siapkan alat sokletasi dengan dan masukkan larutan HCl 0,5 N tersebut hingga terjadi sirkulasi. Kemudian panaskan hot plate dengan suhu 250 derajat Celcius, tunggu hingga terjadi 2 kali sirkulasi kurang lebih 6 jam, lalu tuang hasil ekstraksi dari labu ke dalam gelas beker menggunakan kertas saring sebanyak 2 kali penyaringan. Kemudian diuapkan hasil penyaringan hingga volume setengah volume awal. Lalu campurkan hasil penguapan dengan etanol 96% sebanyak 2 kali volume yang telah didapatkan dari hasil ekstraksi. Dan diendapkan hasil ekstraksi selama 24 jam. Kemudian disaring hasil endapan
endapan inilah yang disebut dengan pektin dan kemudian dikeringkan lagi pada suhu 80 derajat Celcius selama 3-4 jam. Proses inilah yang dapat menghasilkan pektin. Kemudian kemampuan gel, kualitas pektin. Kualitas pektin dapat dilihat dari efektivitas proses ekstraksi dan kemampuannya membentuk gel pada saat direhidrasi. Pektin dapat membentuk gel dengan baik apabila pektin tersebut memiliki berat molekul, kadar metoksil, kadar poligalakturonat yang relatif tinggi, dan gel yang dihasilkan kokoh. Semakin rendah kadar metoksil pada pektin, maka pektin akan sukar larut dalam air. Demikian pula sebaliknya. Semakin tinggi kadar metoksil pada pektin, maka pektin akan mudah larut dalam air. Kegunaan pektin sendiri pada bahan pangan atau makanan, pektin berfungsi sebagai perekat dinding sel satu dengan yang lain. Pada kesehatan tubuh, pektin berguna untuk membantu menurunkan berat badan, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula darah, meredakan diare dan sembelit, juga untuk menurunkan resiko kanker usus besar. Demikian presentasi dari kelompok kami, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bu, sudah bisa ke kelompok selanjutnya, Bu. Izin Bu. Oke Bu. Terima kasih untuk kawan-kawan dan Ibu yang sudah memberikan kesempatan untuk kelompok kami. Mungkin langsung saja ke anggota dari kelompok kami, yaitu ada Erlinda Yulastri, Christine Nikita S, Fadil Lutfi Rafael Devita, Aida Fitrileni, Indah Angrini, dan saya sendiri. Tentang salah satu hidrokolloid, yaitu